Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 4 AKMC kelompok 11. Kami beranggotakan saya sendiri Amelia Elizabeth dengan NPM 2442178, lalu ada Aisyah Ramania NPM 2442183, Ratu Balkis 2442190, dan Rumondang Angelita Marbun dengan NPM 2442181. Kami akan mempresentasikan hasil analisis Business Process Analysis dan ERP Readiness Assessment pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Saya akan bertindak sebagai moderator sekaligus menyampaikan pembahasan pada bagian Company Overview. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi. Sebelum membahas proses bisnis dan penerapan ERP, penting bagi kita untuk memahami gambaran umum perusahaan terlebih dahulu. Dengan mengetahui profil, produk, karakteristik industri, dan struktur organisasinya, kita dapat melihat bagaimana proses bisnis ICBP dijalankan serta alasan perusahaan membutuhkan sistem ERP yang terintegrasi. Selanjutnya ada main product. Produk-produk ICBP tentunya sudah sangat dikenal di masyarakat, seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Indomil, Citato, dan lain-lain. Keberagaman produk ini menjadi salah satu kekuatan perusahaan karena mampu menjangkau berbagai segmen konsumen. Namun, di sisi lain, banyaknya variasi produk juga membuat pengelolaan produksi, persediaan, hingga distribusi menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara efektif. Selanjutnya ada industri karakteristik. ICBP beroperasi di industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Industri ini memiliki karakteristik berupa permintaan yang tinggi, perputaran produk yang cepat, serta tingkat persaingan yang sangat ketat. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menjaga kualitas produk, terus melakukan inovasi, serta memastikan proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu. Selanjutnya ada organizational structure. Dalam menjalankan operasionalnya, ICBP dipimpin oleh Board of Commissioners dan Board of Directors. Selanjutnya, beberapa divisi utama seperti marketing and sales, supply chain management, production, finance and accounting, human resources, serta research and development. Masing-masing divisi memiliki peran yang berbeda, namun saling terhubung dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi yang cepat sangat diperlukan. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penerapan ERP penting bagi perusahaan sebesar ICBP. Karena ERP mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas antar divisi dalam satu sistem. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ERP benefit, risk, and challenge. Jadi implementasi ERP itu memberikan berbagai manfaat bagi ICBP seperti integrasi data secara real time, meningkatkan efisien proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, menstandarkan proses bisnis, serta meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Namun, implementasi ERP itu juga memiliki beberapa resiko seperti biaya implementasi yang tinggi, kemungkinan kegagalan proyek apabila perencanaan kurang matang, ketergantungan pada vendor, kebutuhan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan, serta resiko keamanan data. Selain resiko tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yaitu kompleksitas operasional ICBP yang memiliki banyak pabrik, integrasi lintas negara, keberagaman lini bisnis, proses migrasi dan sistem lama ke sistem ERP, serta perlunya pelatihan agar seluruh karyawan itu mampu menggunakan sistem baru dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Business Function Analysis pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Di ICBP itu memiliki 5 fungsi bisnis utama yang saling terintegrasi, yaitu marketing and sales, supply chain management, production, accounting and finance, serta human resource. Jadi kelima fungsi tersebut itu saling mendukung sehingga seluruh proses operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Berikut saya akan menjelaskan masing-masing fungsi bisnis tersebut. Nah, fungsi pertama itu adalah marketing and sales. Divisi ini tuh bertanggung jawab membangun dan mempertahankan posisi merek ICBP dan di pasar. Jadi ICBP itu memiliki lebih dari 30 merek produk yang mencakup kategori mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi hingga minuman. Selain melakukan promosi, divisi ini tuh juga melakukan riset pasar, menentukan strategi harga, dan mengembangkan produk baru agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen serta menjaga loyalitas pelanggan. Oke, setelah mengetahui kebutuhan pasar, fungsi berikutnya itu adalah supply chain management. Divisi ini tuh mengolah pengadaan bahan baku, persediaan, pergudangan hingga distribusi produk kepada konsumen. Jadi ICBP itu memanfaatkan jaringan distribusi yang luas di Indonesia dan juga mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara sehingga pengelolaan rantai pasok menjadi sangat penting. Oke, selanjutnya adalah fungsi production. ICBP itu didukung oleh lebih dari 60 pabrik di Indonesia dan lebih dari 20 fasilitas produksi di luar negeri. Hal ini tuh memungkinkan perusahaan tuh memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan menjaga kualitas produk. Nah, selain memproduksi makanan dan minuman, ICBP itu juga memiliki lini bisnis kemasan sehingga proses produksi dapat dijalankan secara terintegrasi, mulai dari pembuatan kemasan hingga menjadi produk siap dipasarkan. Nah, fungsi berikutnya itu adalah accounting and finance. Divisi ini tuh bertanggung jawab mengolah laporan keuangan, penganggaran, pengendalian biaya, serta memastikan perusahaan itu memenuhi regulasi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Nah, pada tahun 2025, ICBP itu mencatat laba bersih sebesar 9,22 triliun, meningkat sekitar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang akurat dalam perusahaan berskala besar. Nah, fungsi terakhir itu adalah human research. Divisi ini tuh bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga pengelolaan kinerja karyawan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, perusahaan itu dapat menjaga kualitas produk serta produktivitas di seluruh unit bisnis. Nah, saat ini tuh menunjukkan bahwa kelima fungsi bisnis itu saling berkaitan. Proses dimulai dari marketing and sales untuk menentukan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi. Setelah produk selesai diproduksi, supply chain management itu bertugas mendistribusikan kepada konsumen secara tepat waktu. Selanjutnya, seluruh transaksi dari proses tersebut itu dicatat dan dilaporkan oleh accounting and finance. Nah, sedangkan human research itu mendukung seluruh proses tersebut dengan memastikan setiap divisi memiliki tenaga kerja yang kompeten. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima fungsi bisnis ini saling terhubung dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses bisnis mapping. Nah, sederhananya proses bisnis mapping adalah gambaran alur kerja perusahaan dari awal sampai akhir. Nah, kami memilih proses order to cash karena proses ini dimulai saat pelanggan memesan produk hingga perusahaan menerima pembayaran. Nah, diagram yang kami gunakan adalah cross functional flowchart atau swim lane diagram, sehingga kita bisa melihat dengan jelas tugas masing-masing departemen, mulai dari customer, sales, warehouse, production, logistik, sampai dengan finance. Nah, dari diagram ini terlihat bahwa semua departemen saling terhubung sehingga ERP dibutuhkan agar pertukaran data menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, untuk mempermudah melihat pembagian tugas setiap bagian, proses ini disajikan menggunakan cross-functional flowchart atau swim lane diagram. Diagram ini memperlihatkan bahwa setiap departemen memiliki peran yang berbeda-beda namun saling terhubung satu sama lain. Proses dimulai dari customer. Pelanggan terlebih dahulu membuat purchase order atau PO. Proses PO dikirim kepada bagian sales dan marketing sebagai permintaan pembelian. Nah, setelah purchase order diterima, bagian sales dan marketing memiliki dua tugas utama. Yang pertama itu menerima dan review PO.
Nah, sales akan mengecek apakah produk yang dipesan itu benar, jumlah barangnya sesuai, harga sesuai kontrak, lalu data pelanggannya benar, serta pembayaran sesuai. Nah, jika ada kesalahan, sales akan meminta revisi kepada pelanggan. Nah, jika sudah sesuai, maka proses akan dilanjutkan. Yang kedua itu ada membuat sales order. Nah, setelah purchase order disetujui, sales membuat sales order. Nah, selanjutnya, bagian warehouse menerima sales order. Bagian warehouse akan mengecek persediaan barang jadi atau finished goods-nya. Apakah stok tersedia atau tidak. Nah, apabila stok tersedia, maka gudang langsung melakukan proses picking barang atau mengambil produk dari rak penyimpanan sesuai sales order. Nah, jika stoknya tidak tersedia, maka warehouse tidak dapat langsung mengirim barang. Warehouse terlebih dahulu mengirim kebutuhan produksi kepada bagian produksi. Nah, selanjutnya produksi bertugas membuat barang yang belum tersedia. Tahapannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu Material Requirement Planning atau MRP. Nah, ERP digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku. Sistem akan menentukan bahan baku, apa saja yang dibutuhkan, jumlah bahan, kapan bahan harus tersedia, dan lainnya. Tujuan MRP ini adalah agar proses produksi berjalan tanpa kekurangan bahan. Nah, yang kedua itu proses planning and scheduling. Nah, setelah bahan tersedia, produksi ini membuat jadwal produksi. Pada tahap ini ditentukan kapan produksinya akan dimulai, mesin yang digunakan, tenaga kerja, kapasitas produksi. Nah, tujuannya ini agar proses produksinya itu berjalan efisien. Nah, yang ketiga itu ada proses produksi. Selanjutnya itu dilakukan proses pembuatan produksi. Produk itu dibuat sesuai standar pada perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah quality inspection. Setelah selesai diproduksi, dilakukan pemeriksaan kualitas. Nah, quality control mengecek ukuran berat, warna, kemasan, keamanan produk. Produk yang tidak memenuhi standar akan diperbaiki atau ditolak. Yang kelima ada finished goods. Apabila lolos quality inspection, maka produk menjadi finished goods atau barang jadi. Barang jadi dikirim ke warehouse untuk diproduksi pengiriman. Nah, selanjutnya setelah barang siap dikirim, proses perpindahan ke logistik. Yang pertama itu melalui schedule pengiriman. Logistik menyusun pengiriman. Nah, hal yang diperhatikan diperhatikan lokasi pelanggan, rute pengiriman, kendaraan, kapasitas muatan, jadwal pengiriman, tujuannya agar pengiriman tepat waktu. Yang kedua itu ada pengiriman barang ke customer. Barang kemudian dikirim kepada pelanggan. Saat barang diterima pelanggan, proses distribusi tersebut selesai. Customer kemudian menerima barang. Selanjutnya ada bagian finance. Nah, setelah pengiriman selesai, proses berpindah ke bagian finance. Yang pertama itu finance melakukan membuat create invoice atau billing. Finance membuat invoice. Invoice itu berisi nomor invoice, nama customer, jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, nilai transaksi. Invoice ini dikirim kepada customer sebagai tagihan untuk pembayaran. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran sesuai dengan invoice. Selanjutnya, verifikasi pembayaran. Finance mengecek apakah pembayaran telah diterima. Yang dicek tersebut jumlah pembayarannya, tanggal pembayarannya itu kapan, kesesuaian invoice, bukti transfer. Nah, jika sesuai maka transfer dinyatakan lunas. Yang terakhir itu bagian finance akan post to ledger and finance reporting. Finance akan melakukan posting ke general ledger atau buku besar. Kemudian transaksi masuk ke laporan keuangan perusahaan. Misalnya penjualan bertambah, piutang berkurang, kas bertambah, persediaan berkurang, dan lainnya. Setelah seluruh pencatatan selesai, maka proses order to cash berakhir. Begitulah presentasi dari saya bagian business process mapping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERP Model Recommendation untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil analisis, saya merekomendasikan 6 modul ERP utama yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Yang pertama,
Sales and Distribution. Ia mendukung pengelolaan penjualan mulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga distribusi produk ke berbagai wilayah. Yang kedua, Materials Management. Ia berfungsi mengelola pengadaan bahan baku, hubungan dengan pemasok, serta pengendalian persediaan agar kebutuhan produksi selalu terpenuhi. Ketiga, Production Planning. Ia membantu perusahaan dalam menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan material, dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Keempat, Warehouse Management yang digunakan untuk mengelola penyimpanan bahan baku maupun produk jadi sehingga proses keluar masuk barang tersebut menjadi lebih efisien. Kelima, Financial Accounting yang mendukung pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara lebih akurat. Terakhir, Human Capital Management yang membantu perusahaan mengelola data karyawan, proses rekrutmen, pelatihan, hingga sistem penggajian. Dengan penerapan modul-modul ERP tersebut, seluruh proses bisnis PT Indofood CBP dapat saling terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen dengan lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan conclusion-nya. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses bisnis PT Indofood CBP saling terhubung. Hal ini terlihat dari proses order to cash, di mana setiap divisi memiliki peran-peran tetapi saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, ERP menjadi solusi yang tepat karena dapat mengintegrasikan seluruh proses dalam satu sistem. Nah, sehingga informasi dapat diakses secara real time, pekerjaan menjadi lebih efisien, dan pelaporan menjadi lebih akurat. Meskipun implementasi ERP memiliki beberapa tantangan seperti biaya, migrasi sistem, dan adaptasi karyawan, perusahaan memiliki kesiapan yang baik untuk menerapkannya. Kedepannya, perusahaan perlu mengimplementasikan ERP secara bertahap, meningkatkan kualitas data, memberikan pelatihan kepada karyawan, menjaga keamanan sistem, serta melakukan evaluasi secara berkala agar manfaat ERP dapat disarankan secara optimal. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk meningkatkan integrasi proses bisnis melalui ERP. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada mengintegrasi seluruh fungsi bisnis ke dalam satu sistem ERP agar data dapat diakses secara real time oleh setiap divisi. Yang kedua itu menerapkan ERP secara bertahap dengan memprioritaskan modul yang mendukung proses bisnis utama. Yang ketiga itu ada menstandarkan proses kerja di seluruh unit agar koordinasi dan kualitas data menjadi lebih konsisten. Yang selanjutnya ada melakukan migrasi dan pembersihan data secara terencana untuk memastikan data yang digunakan akurat. Selanjutnya ada memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawannya lebih siap menggunakan sistem ERP dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya itu ada memperkuat keamanan data melalui pengaturan hak akses, backup data, dan pengawasan sistem secara berkala. Selanjutnya ada melakukan evaluasi dan pemeliharaan ERP secara rutin agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mampu mendukung perkembangan bisnis di masa depan. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 11. Terima kasih dan sampai jumpa.